Hari yang cerah, hari yang indah, hari yang bahagia. Trans Podcast, sen kanan, jangan belok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dusuk, kembali bersama saya, Mas Farid. Jumpa lagi kita di Trans Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau terkenal dengan kedisiplinannya. Pada penasaran kan? Mari kita sapa beliau, Bapak Puguh Imam Susanto, SOS MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang baru. Mungkin Pak Puguh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Baik, kalau tadi nama sudah jelas, nama saya kan Puguh Imam Susanto. Lengkap ya, saat tanggal lahir apa itu? Ya, Boleh Bapak. kalau saya kelahiran Bojonegoro 11 November, insya Allah 55 tahun yang lalu, tahun 70. Yeah. Saya masuk ke Blitar baru tahun 2003. 2003. Betul. Jadi kalau saya istri satu, sekarang jadi Sekcam Wates. Kemudian alhamdulillah kami selama ini berdua. Yeah. Okay. Untuk kesibukan di sela-sela sebagai ASN ini apa Pak? Saya dari pertama sampai sekarang nggak punya kesibukan apa-apa Mas. Jadi dari awal masuk ASN ya sudah full tenaga pikiran saya untuk ASN. Setelah selesai untuk rumah tangga sudah nggak ada lagi kegiatan bisnis, apalagi nggak punya basic bisnis. Saya full kegiatan saya untuk kerja di ASN, kemudian selesai rumah tangga. Udah di rumah itu aja. Fokus ya Bapak ya. Fokus bekerja jadi, dan beribadah gitu Pak ya. Insya Allah saya ikut dawuhnya guru-guru, katanya kalau mau sukses ya bekerja, tapi kalau mau ambil akhiratnya ya jangan lupa ibadahnya. Itu aja kita harus imbang antara dunia dan akhirat itu. Siap. Bapak mungkin bisa diceritakan karir Bapak mulai dari pertama kali diangkat menjadi ASN sampai alhamdulillah sekarang hadir memimpin menahkodai Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar ini Bapak. Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua ASN. Saya diangkat tahun 89 di Bojonegoro dari golongan 2A. Artinya orang tidak banyak percaya, tidak yakin apa mungkin bisa sampai seperti sekarang. Alhamdulillah saya buktikan. Saya dari golongan 2A lulus SMA tahun 88. 89 saya diangkat pegawai, jadi usia saya belum ada 19 tahun. 18 tahun 5 bulan saya diangkat CPNS di Bojonegoro. Kemudian setelah itu, alhamdulillah saya berkesempatan untuk tugas belajar ke STPDN. Di STPDN, saya 93-95, alhamdulillah di sana juga sempat dipercaya menjadi ketua senat. Di sana namanya Manggalapati ya, Manggalapati Praja, angkatan keempat saya. Kemudian selesai, dan alhamdulillah berkesempatan juga jadi wisudawan terbaik juga, berkesempatan jabat tangan dengan Presiden kita kedua, Pak Harto. Iya, kemudian pulang ke Bojonegoro, ke bagian kepegawaian. Setelah itu saya diminta untuk mendampingi Pak Wakil Gubernur. Jadi saya menjadi ajudan Wakil Gubernur. Waktu itu beliaunya Pak Dr. Haji Imam Supardi sebagai Wakil Gubernur bidang Kesra. Saya ikut beliau 2 tahun di Pemprov Jatim. Setelah itu saya pulang ke Magetan karena orang tua saya di Magetan. Ya, pulang ke Magetan. Di Magetan ditugaskan jadi ajudan wakil bupati Magetan waktu itu. Ya sudah, dari ajudan bupati menjadi ajudan wakil gubernur, kemudian di ajudan wakil bupati lagi di Magetan, sampai dengan di Magetan saya pindah ke Magetan tahun 2000 pada saat ramenya era otonomi daerah. 2003 saya pindah ke Blitar, jadi di Magetan sempat menjadi kasih pelayanan umum di Kecamatan Lemben. Kecamatan Lemben itu kecamatan yang berbatasan antara Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo. Nah, saya sempat lama itu. Di Blitar saya masuk 2003 memang tadi. Saya tetap di BKD, itu namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah, sekarang kan BKP SDM ya. Di BKD, kemudian setelah itu saya ditugaskan jadi sekretaris kelurahan Ngelegok. Ya, mulai dari bawah lagi.
Jadi mulai dari Seklur Lego, kemudian jadi Kasubag Umum di Bapeda, tetapi dapat tugas jadi Kepala Perwakilan Blitar di Jakarta. Nah, aneh toh. Blitar dulu punya kantor perwakilan di Jakarta, di Jalan Cikini, depannya Taman Ismail Marzuki. Iya. Jadi saya 2007 ditugaskan jadi Kepala Perwakilan Blitar di Jakarta. Itu kepala perwakilan kedua setelah Pak Edia Mulya. Iya. Setelah 7 sampai 2009 saya kembali jadi kasih pengembangan di Bapeda hanya 3 bulan. Setelah itu saya pindah ke PU jadi Kasubag Sungram di PUPR. Setelah PUPR saya dipromosikan karena dorongan teman-teman. Iya. Saya dipromosikan jadi Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan di Dinas PUPR. Setelah itu promosi lagi jadi Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan. Kemudian jadi camat di Nggarum. Di Ngarum. Yang istimewa di Nggarum itu bersamaan dengan peristiwa meletusnya Gunung Kelut, Mas Farid. Iya. Alhamdulillah itu luar biasa pengalaman seumur hidup yang saya alami. Bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat dari letusan Gunung Kelut itu, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan alhamdulillah selamat semua, kemudian baik itu jiwa manusia maupun hewan ternak yang dipelihara. Setelah dari Nggarum, saya ditugaskan jadi Kepala Bagian Humas dan Protokol. Setelah itu promosi menjadi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Perindak. Iya. Perindak dapat tugas tambahan jadi PLT Kepala Dinas PUPR. Baik. Setelah itu definitif di Dinas PUPR, kemudian saya pindah menjadi staf ahli bidang Ekobank. Iya. Nah, setelah Ekobank saya jadi Kepala DPM PTSP dan terakhir kemarin akhir Agustus saya bertugas di Dinas Perhubungan, bergabung dengan panjenengan dan teman-teman perempuan yang istimewa luar biasa. Itu perjalanan saya. Jadi orang tidak pernah menyangka saya dari golongan 2A lulus SMA harus kuliah, tugas belajar dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu juga selain karena ya jelas garis Tuhan ya. Iya. Itu Tuhan yang menargetkan seperti itu. Tapi kalau kita tidak ada upaya, mau sekolah lagi, mau belajar lagi, tetap disiplin, nyata tidak bisa. Itu yang saya berikan kepada teman-teman, jadi motivasi untuk bisa maulah sekolah lagi supaya bisa seperti saya. Nyatanya bisa. Dari golongan 2A, sekarang bisa ke eselon 2B. Ya udah, luar biasa. Luar biasa. Iya, betul. Luar biasa. Ternyata perjalanan karir Pak Puguh ini luar biasa. Jadi mulai dari awal dari golongan 2 Bapak Betul, ya sampai golongan 2. ke eselon 2 seperti itu. Pernah Pak kira-kira berpikir akan bergabung ke Dinas Perhubungan gitu pernah nggak Pak? Sama sekali. Yang namanya Dinas Perhubungan itu tahu saya ya pokoknya yang bagian ngatur lalu lintas, kemudian kaitan dengan dulu namanya uji kir gitu ya. Iya. Nggak pernah terpikir Mas, karena saya nggak punya basic itu. Iya. Basic saya di pemerintahan, saya berpikir ya sudah di pemerintahan. Tapi ternyata pemerintahan itu luas ya cakupannya, termasuk setelah saya masuk di sini baru tahu oh ternyata perhubungan memang bagian dari pemerintahan, sehingga saya meyakini saya diberikan tugas di sini itu memang tidak bermimpi, tapi tugas yang harus kita lakukan. Dan ya alhamdulillah dengan komunitas yang luar biasa di teman-teman perhubungan ini membuat saya semakin yakin bahwa ini akan semakin baik Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Tanggapannya gimana Pak? Dengan teman-teman yang macam-macam sih. Kalau ada yang STTD rata-rata disiplin. Walaupun ada sebagian yang agak blendos gitu ya bahasanya ya. Ada blendor itu ada, mesti ada. Namanya telur tarangan mesti ada yang bagus, ada yang nggak jadi itu ada mesti. Kalau teman-teman yang asli STTD sangat tahu. Sangkanya saya lebih banyak berdiskusi dengan adik-adik yang alumni STTD karena pengen tahu persis bagaimana sih sistem perhubungan yang betul itu. Nah, termasuk kita juga punya satu orang yang istimewa, hanya satu orang yang punya PPNS ya. Nah, host kita ini kan satu-satunya PPNS yang ada di perhubungan itu. Terus yang ahlinya di bidang andalan juga satu ya. Yang lainnya banyak, tapi lebih banyak gusnya di sini. Oh gitu Pak ya. Gusnya yang luar biasa, saya melihatnya teman-teman itu punya niat yang sangat baik, kemudian mental yang bagus, terutama kaitan ibadahnya luar biasa. Saya menganggap bahwa ini lingkungan yang sangat cocok untuk kita bisa bekerja jadi tim.
Itu yang Siap. akan. Jadi untuk dinas perhubungan ini tanggapannya bagus Pak ya, Bagus. memiliki satu integritas yang tinggi juga ya untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Mungkin orang luar melihatnya yang nama dinas perhubungan hanya bagian parkir, nyempriti orang di jalan, nyeberangan itu. Tapi sebenarnya begitu saya masuk ke sini luar biasa. Luar biasa Pak ya. Tugasnya sangat kompleks. Kalau ini kita kaitkan dengan tadi imbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Kalau kita niatkan ibadah luar Iya, biasa. Bapak. Contoh yang uji kir Uji itu ya kir, istilahnya iya, itu. Pak. Kalau kita mau niatkan ibadah, bagaimana kita menguji dengan benar, tidak ada calo, kemudian kita uji dengan ketentuan yang benar. Selamat perjalanan itu kalau kita niatkan ibadah insya Allah pahalanya mengalir. Iya. Nah, termasuk yang mengatur traffic gitu kan. Iya. Ada traffic yang trouble, kita sudah turun tangan, ditangani, dibetulkan, itu juga satu ibadah. PJU, Betul. nah padam, gara-gara PJU padam nanti ada kecelakaan atau orang berbuat nakal karena gelap itu kan jadi. Iya, betul Pak. Itu kalau niatkan ibadah insya Allah lah. Satu hal yang saya lihat di sini luar biasa adalah niat kita termasuk untuk generasi muda. Karena saya melihatnya angka kecelakaan di Blitar ternyata tinggi kan. Tinggi Bapak, ya betul. Nah, ada inisiasi dari Dishub membuat inovasi namanya Bank Anjar itu menurut hemat saya luar biasa. Bagus banget itu. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin kepada Sobat Dishub Bapak terkait Bank Anjar itu. Iya, gini sobat. Bank Anjar ini inovasi menurut hemat saya sangat bermanfaat. Harus kita dukung. Siapapun itu yang pernah merasakan bagaimana manfaat dari Bank Anjar, mesti akan merasakan itu hal istimewa. Contoh kecil, sekarang anak sekolah, SMP, SMA, itu kalau mereka menggunakan angkutan umum, orang tuanya itu memberikan uang saku, ya untuk naik angkutan itu minimal sehari 15.000 untuk perjalanan aja. Jadi plus sangunya, uang sakunya kurang lebih 20.000. Dengan adanya Bank Anjar, hemat sekitar 20.000. Mungkin hanya tinggal memberikan uang saku 5.000 lah minimal ya. Jadi sekitar 5.000 itu sudah menghemat. Kalau dihitung satu orang hemat per harinya 15.000 sampai 20.000 kali 5 hari sudah 100.000. Orang tua sangat terbantu. Sisi ekonomi. Sisi keselamatan itu adik-adik yang biasanya naik motor karena belum punya SIM ngengkel minta orang tuanya kok dilalah ya mau membelikan, harusnya kan nggak boleh, belum cukup usia untuk dapat SIM itu. Ngengkel karena kasihan ya udah dibelikan. Tapi karena emosi mereka belum stabil, kecelakaanlah di perjalanan dan sebagainya. Ini hal yang menurut hemat saya harus kita pertahankan, kita lanjutkan. Sisi positif yang luar biasa Bank Anjar. Tapi sayangnya memang mohon maaf Sobat Dishub ini belum semuanya terlayani. Oleh karena itu melalui media ini kami mohon dukungan masyarakat, orang tua khususnya, tolong kami disupport, didoakan minimal. Mudah-mudahan kami bisa melayani seluruh trayek yang dibutuhkan oleh adik-adik kita yang mau berangkat sekolah. Dengan adanya Bank Anjar ini, selain menghemat secara ekonomi juga insya Allah akan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas khususnya pada adik-adik pelajar. Itu saja. Baik. Bapak sebelum di Dinas Perhubungan ini kan Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP. Betul, Bapak, di PMPTSP ya. Pada dasarnya Dishub dan PMPTSP itu kan juga berbasic pelayanan kepada masyarakat. Betul. Bapak. Kiranya apa Bapak program yang dulu di dinas yang terdahulu yang bisa diimplementasikan di Dinas Perhubungan ini? Ya, satu di antaranya yang mungkin adalah keikhlasan untuk bisa melayani masyarakat. Baik. Jadi kalau waktu saya di Dinas PTSP, di PMPTSP, itu moto yang kami buat adalah melayani dengan lurus dan tulus. Artinya lurus sesuai ketentuan, tulus tidak ada teknis apa. Jadi kalau di sana orang datang mau pakai sandal jepit merek Lili atau mau pakai sepatu mengkilat merek Belly, datang mau pakai jalan kaki, pakai sepeda ondel atau pakai mobil Mercy, pelayanannya sama. Tidak ada yang diistimewakan kecuali yang di bubble. Nah, artinya semangat itu sebenarnya yang harus kita bawa di sini. Dan itu alhamdulillah sudah ada sih sebenarnya pendahulu kita, senior-senior sebelumnya sudah memberikan contoh yang bagus. Jadi pelayanan misalnya uji kir itu siapapun yang datang dulu sesuai dengan antrian didahulukan. Kemudian siapapun mengadukan ada padam PJU, dilayani entah itu yang
WA atau telepon itu datang, ya kita layani bersama-sama. Itu sebenarnya semangat yang kita bisa ambil. Tujuan kita sama, tugas kita sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Kita sebagai pelayan masyarakat. Ingat, ASN itu bukan pejabat yang minta dilayani, justru ASN itu adalah orang yang harus bisa main masyarakat. Jadi pelajaran yang kita ambil dalam melayani masyarakat, kita harus tulus dan ikhlas, Bapak. Betul, keikhlasan itu yang kita bawa. Yang nomor 1 itu. Betul, kalau kita dari awal sudah semangatnya, Iya. nanti saya ke kantor dapat apa ya? Ya sudah, ya dapatnya hanya malu, susah gitu aja. Tapi kalau di rumah berangkatnya bismillah, saya niat untuk ibadah, insya Allah. Secara materi mungkin tidak. Tetapi keikhlasan kita itu insya Allah berbekas pada diri kita. Kita jadi nyaman, lingkungan jadi serba enak gitu ya, komunikasi dengan teman juga enak. Tidak ada saya ngiri, oh si bidang sana duitnya banyak sering jalan, tidak ada seperti itu. Kalau niat kita sama, tugas kita sama adalah memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Iya. Kemarin kita melihat rekam jejak dari Disub, Bapak, ada beberapa inovasi-inovasi yang kita ikutkan dalam Krenotek itu. Iya, betul. Juga kita mendapat apresiasi juara ketiga. Betul, ya. Untuk ke depan nanti bagaimana, Pak, perkembangan ini, Pak? Nah, ini kita harus lanjutkan. Saya tadi pagi dapat WA dari panitia apa itu, polisi itu, inovasi itu, Iya. poin, ditanya, apa betul mengajukan untuk ikut itu? Saya sampaikan betul. Disub Blitar betul mendaftar untuk ikut inovasi itu, yang diadakan oleh BRIN Provinsi Jawa Timur. Nah, ini satu inovasi yang harus kita lanjutkan. Mungkin kita kembangkan. Kalau selama ini kita hanya menyediakan angkutan saja. Nanti ke depan mudah-mudahan bisa kita buat aplikasi yang nantinya bisa dihandle oleh seluruh masyarakat. Misalnya, orang tuanya nganter sampai di halte misalnya ya. Kemudian, apakah anak saya ini sampai ke sekolah enggak? Bisa dicek. Nah, itu harapan saya gitu. Jadi tidak hanya, yaudah kok dilayani, naik, sampai di sekolah enggak. Tapi minimal itu orang tua bisa memantau apakah anaknya betul-betul sekolah atau tidak. Sampai di sekolah selamat atau tidak. Itu harapan kami itu. Jadi tidak hanya kepada yang menggunakan anak sekolah, tapi orang tua itu bisa memantau sampai itu. Dan itu juga sangat baik saya pikir untuk kemajuan Disub sendiri dan masyarakat pada umumnya. Jadi selain memberikan pelayanan di bidang transportasi, Betul. kita ke depan juga memberikan jaminan keselamatan juga. Itu yang utama, betul. Jadi tidak hanya naik tapi nggak selamat. Nah, termasuk itu. Makanya kita minta bus-bus yang mengangkut adik-adik itu pertama safety-nya. Keamanan jadi hal yang paling prinsip utama diutamakan, harus diperhatikan. Jadi pokoknya katut gitu kan, kalau orang Jawa bisa wis pokoknya munggah, pokoknya katut itu aja. Tapi mau selamat boleh tidak lah. Tujuan kita mengantarkan selamat berangkat, kita jemput sampai rumah juga selamat. Mereka juga di sekolah nanti tidak bingung lagi, oh nanti terlambat atau naik apa. Dengan adanya ini mudah-mudahan lah kita memberikan hal yang positif buat adik-adik, sehingga nanti mereka belajar bisa lebih tekun, tidak terpengaruh dengan adanya apa ya gangguan lah, misalnya mau seperti kemarin di apa ya, knalpotnya dibodong, itu kan, nah itu hal yang kita kurangi lah. Dan jadi generasi penerus yang kita baik dan menuju 2045 ya, Indonesia emas itu. Indonesia emas, baik. Jadi anak sekolah selamat sampai tujuan, orang tua juga merasa aman. Betul, ya nyaman dengan itu. Bapak, kita di Dinas Perhubungan ini kan sekarang juga punya PR besar ya terkait perlintasan kereta api itu. Iya. Nanti ke depan itu bagaimana, Pak, untuk langkah kita dalam menghadapi tantangan ini? Iya sih. Kendala yang sering kita alami memang di Blitar ini kan banyak sekali Mas ya, ada 69 kalau nggak salah perlintasan yang harus kita jaga seharusnya. Tetapi kembali memang kemampuan daerah terbatas. Oleh karena itu tugas kita satu diantaranya tadi ikhlas untuk melayani masyarakat itu menyelamatkan, tujuan kita itu menyelamatkan masyarakat yang mau melintas. Pada jam tertentu ada kereta api lewat, jangan sampai orang nyelonong gitu ya. Itu yang kita harapkan itu. Jadi tugas kita untuk melayani masyarakat satu diantaranya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Harus kita teruskan. Masalah pendanaan kita bisa, mungkin kita bisa ngajukan CSR ya. Kemudian kita bisa ngajukan proposal ke kementerian dan sebagainya. Apapun kita upayakan
dengan tujuan baik. Baik. Masyarakat yang melewati perlintasan bisa selamat. Itu aja. Masih ada berapa perlintasan Bapak yang menjadi PR Dinas Perhubungan ini sampai tahun ini Bapak? Kemarin itu baru 18. Kemudian 28 itu kira-kira masih harus kita hitung lagi apakah masih akan kita lanjutkan atau tidak. Karena ada beberapa perlintasan yang sebenarnya itu tidak memenuhi syarat untuk diberikan Iya. palang pintu itu ya. Misalnya yang lebar jalannya kurang dari 2 meter. Ya kita harus bijak. Satu sisi memang kita menyelamatkan masyarakat, di sisi lain tapi ketentuan tidak membolehkan. Oleh karena itu kita kemarin sudah mengadakan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan FLAJ itu dengan instansi terkait dengan Lantas, Polres Kabupaten maupun Kota, kemudian dengan PT KAI, Dinas Teknis terkait, misalnya dengan Dinas PUPR, Kominfo dan sebagainya, supaya ini kita bisa selesaikan bersama-sama. Artinya apa? Bahwa masalah perlintasan itu bukan nanti hanya tugasnya Dinas Perhubungan. Tugas kita bersama. Sehingga masyarakat misalnya mau lewat, Pak, saya biasanya ngaret di sana. Nek harus lewat perlintasan jauh. Ini ada jalan kita terabas. Ya boleh, tetapi harus kita jaga bersama-sama. Mungkin yang lebar jalan kurang 2 meter, kemarin sudah sepakat dengan teman-teman dari PT KAI, kita akan berikan pembatas ya Mas ya, sehingga mungkin hanya sepeda motor saja. Tapi ya pesan kami, masyarakat yang sudah ada perlintasan tidak dijaga tapi diberi batas itu ya jangan terus dipenggang. Ben gerobaknya iso liwat dibenggang itu kan jadi nggak bagus. Jadi niat kita menyelamatkan malah ngerusak itu kan itu. Itu aset negara, tolong jangan dirusak. Udah ikuti aja lah. Masyarakat yang ada di sekitar tetap terlayani. Tujuan kita memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada niat kita untuk menghalangi, tidak ada niat kita untuk mematikan masyarakat, tapi tugas kita, tujuan kita itu adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Satu seperti itu. Iya. Baik Sobat Disub, terkait perlintasan kereta api memang ada beberapa jalan-jalan yang kecil yang memang dipergunakan untuk masyarakat sekitar itu sebagai jalan untuk mereka ke ladang, ke sawah. Akan tetapi memang itu menjadi tugas kita bersama. Kita harus menjaga keselamatan kita semua, baik kereta api, baik masyarakat sekitar yang lewat maupun pengguna jalan yang lainnya. Bapak, ini ada sedikit permasalahan mungkin ya, atau tren yang ada sekarang ini karena beberapa minggu terakhir ini ada, bunuh diri ya di perlintasan kereta itu. Itu untuk Dinas Perhubungan sendiri terkait edukasinya itu bagaimana Pak? Orang bunuh diri itu orang nggak punya prinsip ya Mas, nggak punya tujuan hidup. Ya tapi memang benar mereka kalau mau bunuh diri, mau minum racun itu agak lama ya. Paling cepat itu memang nabrak kereta api. Tapi itu kan salah. Iya. Itu sangat dolim, sangat tidak disukai oleh Allah. Artinya apa? Mari sama-sama kita edukasi semuanya masyarakat. Dimulai dari keluarga. Jadi keluarga itu yang bisa membuat seseorang itu bisa bersemangat tidak hidup. Kalau di keluarga orang tuanya sering cekcok, anak yang melihat itu kan semakin dalam perasaan tidak nyaman dia. Tapi kalau udah keluarga dibina dengan baik, kemudian di sekolah guru juga memberikan ajaran yang baik, masyarakat juga memberikan yang baik, termasuk dinas perhubungan itu juga memberikan pelajaran yang baik. Artinya apa? Bahwa orang mengakhiri hidup dengan bunuh diri itu bukan sesuatu yang istimewa. Itu orang sangat bodoh saya bilang gitu ya. Sehingga tugas kita di Dinas Perhubungan itu dalam rangka mengedukasi teman-teman yang patah hati misalnya ya, ditinggal pacarnya atau putus pacar atau enggak segera dapat pacar, bunuh diri aja itu hal yang salah. Tugas kita bersama, termasuk kami yang Dinas Perhubungan punya tugas yang sama. Harus kita edukasi. Caranya gimana? Kita akan terjun ke sekolah, menyampaikan kepada adik-adik, masa depan panjenengan semua itu masih panjang. Setiap orang punya masalah masing-masing. Tapi ingat bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuannya. Nah itu yang jadi kuncinya. Jadi kalau udah tahu,
oh ada masalah diputus pacarnya, oh, bebanku berat banget, akhirnya bunuh diri. Itu orang bodoh itu saya ingatnya. Jadi ingat, kalau sebagai muslim ingat bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang di luar batas kemampuannya, sehingga kita yakinlah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Itu aja. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri ada nggak Pak seperti program ya pendidikan lalu lintas itu kepada adik-adik lah dari usia dini seperti itu ada Pak? Ada. Kita ada namanya sistem apa itu pendidikan anak usia dini untuk lalu lintas ya. Iya. Insya Allah nanti di bulan September ini atau di awal Oktober juga akan diadakan. Di samping itu kita juga adakan barusan kemarin diadakan lomba untuk pemuda pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Baik. Luar biasa. Ternyata adik-adik kita punya potensi yang saya sendiri berpikir, alah paling naik bocah sekolah itu ikut lomba, apalagi suruh ngurus karya ilmiah kan, Ya. paling hanya itu. Ternyata perkiraan salah. Mereka punya pola pikir, punya cara pandang, punya pemikiran yang out of the box. Artinya di luar yang pernah kita pikirkan. Ya. Lompatan-lompatan luar biasa. Salah satu yang kemarin juara, alhamdulillah, itu yang menginspirasi kita tadi sampaikan supaya Bang Anjari lanjut dengan aplikasi buat adik-adik. Saya berharap ini nanti lomba kegiatan edukasi lakukan tidak berhenti. Jadi berlanjut seperti lomba kemarin itu berlanjut. Mungkin bisa diarahkan ke provinsi atau kita gunakan. Kalau memang itu berfungsi, Baik, Pak. bermanfaat, kenapa tidak kita pakai? Untuk lomba sendiri pesertanya dari Kemarin usia berapa Pak? kemarin ada 38 anak. Iya. Itu pesertanya dari tingkat SLTA dan SMK. SLTA jadi SMK, dari SMA, kemudian dari madrasah ikut. Dan semuanya bagus. Dari 38 kita ambil 10 benar bagus. Jadi juri yang kemarin dari UPT Tulungagung, kemudian dari UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang di Blitar, kemudian dari Lantas itu bingung mau menentukan 10-nya bagus semua, Pak. Ya gimana memang mereka pinter-pinter saya gitu. Iya. Punya ide kreatif yang luar biasa sehingga agak kesulitan kemarin juri, tapi mau nggak mau kan nggak mungkin 10-nya juara itu kan nggak mungkin. Akhirnya kita pilih 3 dan 3-3-nya istimewa semua tadi. Untuk bocoran nih Pak, untuk memotivasi mungkin sobat disub yang mau ikut lomba ini, ada nggak hadiahnya Pak kemarin Pak? Kemarin kita berikan hadiah untuk yang juara 1 lomba pemuda pelopor itu 2 juta. Kemudian juara 2-nya 1,5 juta, juara 3-nya 1 juta. Itu ditambah piagam, kemudian ada trofi. Itu hadiahnya. 10 peserta terbaik yang masuk kemarin dapat tas dan helm. Oh iya. Nah, itu kan hadiah hiburan yang apresiasi mereka sudah ikut, kemudian masuk besar itu luar biasa. Ke depan mudah-mudahan kita bisa tingkatkan lah. Harapan kami nanti semakin banyak peserta yang ikut, Iya. semakin banyak pemuda pelopor yang bisa mempelopori di masing-masing sekolahnya jadi pelopor keselamatan. Tujuan akhirnya mereka bisa tertib berlalu lintas, angka kecelakaan di Kabupaten Blitar bisa menurun. Sobat disub, nih bocoran dari Pak Kepala Dinas Perhubungan nih, kalau ada saudaranya mungkin yang masih sekolah di tingkat SLTA, mungkin mau mengikuti program pelajar pelopor lalu lintas Keselamatan Bapak, lalu lintas, betul. keselamatan lalu lintas, bisa nanti lihat di halaman Disub Perhubungan Kabupaten Blitar. Baik Bapak, di akhir kesempatan ini apa pesan Bapak untuk sobat Disub ya yang lagi nonton podcast ini Bapak? Iya. Yang pertama, jangan pernah bosan, jangan pernah lupa jadwal podcast ini, khususnya podcast Disub ini, yuk kita lanjutkan. Jadi Trans Podcast ini menurut hemat saya istimewa. Sebagai wahana untuk edukasi, wahana untuk sosialisasi, juga kita bisa mencari untung, mungkin ada informasi yang mungkin bermanfaat, termasuk tadi ada lomba-lomba, mudah-mudahan Baik. kita bisa ikut. Ya. Jadi ayo terus ikuti Trans Podcast ini, dan ke depan semakin baik, dan harapan kami juga terbuka ya Mas ya, Iya. Mas Farid, kita terbuka kalau ada usul, saran, kemudian masukan kepada kami yang sifatnya bangun untuk kemajuan Trans Podcast ini, kami akan sangat menerima.
Selamat terus menikmati Trans Podcast. Nanti kita episode berikutnya kan bervariasi nih. Iya. Harapan kami nanti akan banyak. Kami tadi juga diskusi, harapannya mungkin mau mendatangkan Gus Idam sih. Suatu saat nanti kita coba akan datangkan Gus Idam jadi menarik Bapak. Untuk jadi narasumber di sini mudah-mudahan nanti bisa berbagi kita. Baik, Mungkin Bapak. akan jadi ramai nanti. Iya. Kalau untuk ini Bapak, ini kan lagi ngetren brong. Kenapa brong ini Bapak? Mungkin berkenan memberikan pesan ini bagi Sobat Disub ini, Betul. Bapak. Sobat Disub, apa sih untungnya knalpot brong? Itu pertama jelas merusak mesinnya jadi nggak bagus. Merusak mesinnya, merusak telinga sendiri dan telinga tetangga. Apa untungnya sih? Iya. Kan sudah ada standarnya. Kenapa harus dirusak? Yuk kita pakai knalpot sesuai ketentuan. Jadi sudah setelan pabrik itu seperti itu. Ngapain dirubah-rubah? Kecuali kalau mau ada event sendiri, monggo. Tapi kalau untuk sehari-hari janganlah. Itu tidak baik buat diri pribadi maupun orang lain. Ya. Tidak pada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Baik. Jadi intinya tetap santun di jalan dan jaga Betul, keselamatan bersama, tas. Bapak, ya. Iya. Baik Sobat Disub, pada kesempatan ini untuk podcast dan obrolan di episode kali ini semoga membawa informasi, membawa dampak yang baik, manfaat bagi Sobat Disub yang menyaksikan acara ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Pak Pugo sudah berkenan hadir dan jangan kapok Pak nanti apabila kami mengundang Bapak untuk hadir lagi. Siap kapanpun pokoknya. Terima kasih. Nah Sobat Disub, demikian obrolan kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kalian nggak ketinggalan info-info seputar transportasi. Trans Podcast, sen kanan, jangan belok ke kiri. Terima kasih.